Assalamualaikum, selamat sore. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Oke teman-teman, hari ini hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024. Ini hari pertama. Hari ini aku mau klarifikasi tentang berita meninggalnya suamiku. Kali ya kita ke kebun samping aja ya, biar lebih enak suasananya karena di sini lumayan panas. Kalau di sini lumayan teduh, jadi aku bisa cerita tentang kronologi sakitnya suamiku dan meninggalnya suamiku. Sebenarnya gimana ya? Aku kalau ke kebun ini sedih gitu loh. Maaf, bukannya aku untuk menjual kesedihannya, tapi banyak kenangan yang terjadi di kebun ini bersama suamiku. Maaf. Maaf ya teman-teman, videonya agak kepotong tadi karena aku nggak bisa menahan air mata lagi kalau ingat suamiku. Jadi kronologinya tepatnya sih sebenarnya itu tanggal 3 Mei hari Jumat, pas hari ini juga kan, satu minggu. Biasanya kami itu setiap Jumat itu sering ziarah kubur pagi, ziarah kubur ke makam orang tuanya, ke makam orang tuaku sama saudara-saudaraku, saudara-saudara dia. Tapi karena pagi itu kami tidak sempat karena ada kesibukan, jadi kami ziarah kuburnya sore. Setelah sore kami berkebun seperti biasa kan, berkebun, siram-siram tanaman dan santai seperti biasa juga. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang seperti biasa kami lakukan. Jadi ketika malam itu, ketika udah malam maghrib, terus habis maghrib terus sholat isya. Nah setelah sholat isya itu, setelah dia sholat isya, dia ganti sarung pakai sama celana kan, terus dia santai nonton TV di depan TV sambil duduk santai-santai. Ternyata tiba-tiba dia teriak kesakitan, katanya aduh mah kepala papa kenapa sakit, katanya kayak gitu, sakit banget katanya ya. Akhirnya nggak berapa dia muntah, terus aku bersihkan muntahnya, aku suruh istirahat ke kamar. Terus dia minta air hangat, aku kasih air hangat. Terus keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya seperti keringat jagung kata orang ya. Terus badan dia tuh dingin banget. Setelah itu aku suruh ganti baju karena bajunya basah banget kan. Basah, terus dia tiduran lagi. Setelah itu aku lihat lagi kan, aku cek keadaannya, terus masih basah bajunya, aku suruh ganti lagi, dia mau ganti. Setelah itu dia muntah lagi. Terus aku pikir aduh ini nggak bisa diliatin gini, aku harus bawa ke IGD. Dia nggak mau. Sebenarnya suamiku ini anti banget sama rumah sakit, anti banget sama obat-obatan. Dia nggak mau lihat istrinya itu panik gitu loh. Dia katanya nggak mau ke rumah sakit. Akhirnya aku paksa harus ke rumah sakit, soalnya nggak bisa. Terus aku telepon anakku kan untuk bawa ke IGD. Jadi sepanjang jalan di mobil itu dia pegang tanganku, genggam tanganku, dingin banget tangan dia tuh sampai keringetan banget. Setelah sampai IGD, terus ditanya sama perawat, bapak keluhannya apa? Terus dia jawab bahwa dia tuh mual, pusing, terus belikatnya sakit, belikat kiri kanan di belakang itu sakit katanya. Dia masih sadar waktu itu. Terus akhirnya kata perawat, ayo pak kita ke bed aja untuk diperiksa tensinya. Setelah itu nggak berapa lama dia rebahan di bednya yang IGD. Tiba-tiba dia langsung kejang apa pegang-pegang kepala dia, kesakitan banget kan dia, katanya aduh ya Allah dia sampai bilang Allahu Akbar sakit-sakitnya. Terus dia kesakitan, terus dia kejang, lidahnya sampai kegigit, mau menggigit lidah, sama perawat langsung dikasih alat yang supaya tidak gigit supaya lidahnya tidak tergigit. Setelah itu mulutnya ini berbuih banget, terus dia kejang,
kayak koma gitu loh, tapi masih ada respon. Kalau ditanya papa, dipanggil papa, papa, kata dia bilang cuma bilang pak, dia cuma bilang gitu sambil gerak-gerakan tangannya, sampai pegang-pegang tangan aku kan dia. Setelah itu dikasih tindakan apa segala macam, CT scan, dia masih tidur. Kata dokter sih dia koma gitu loh. Apa maksudnya hilang kesadaran tapi tinggal berapa persen masih sadar. Aku juga kurang ngerti ya bahasanya ya. Pokoknya dia masih ada respon. Akhirnya jam itu dibawa ke IGD itu jam 10 malam. Terus sekitar jam di tangan di IGD. Terus dibawa ke ICU itu sekitar jam 4 pagi. Setelah jam 4 pagi dia masih koma, masih kurang sadar. Terus dokter kan visit, dokter ahli saraf spesialis bedah saraf visit. Terus kata dokter jam 11 hari Sabtu itu jam 11 kita langsung lakukan tindakan untuk operasi bedah otak. Akhirnya setelah persiapan segala macam kan, lab segala macam, akhirnya dilakukan bedah. Alhamdulillah setelah berapa jam operasinya berhasil, kata dokter berhasil, alhamdulillah. Terus dibawa langsung balik lagi ke IGD. Terus dia masih pengaruh obat tidur. Setelah itu sekitar jam 8-an itu dia bangun dengan keadaan sadar banget dia. Terus dia gerakan kakinya, dia gerakan tangannya, dia ngomong, katanya mah papa kenapa, katanya kayak gitu. Dia bilang papa kenapa, aku bilang papa sakit, aku bilang kayak gitu. Papa sakit apa, papa nggak apa-apa, ini kaki papa gerak, katanya. Dia gerakin kakinya seperti biasa, tangannya, matanya segala macam tuh bagus banget, normal kayak biasa. Terus dia nanyain anak-anak, kakak mana, terus dari mana, katanya kayak gitu kan, nanya. Terus dia ngajakin pulang, ayo mah kita pulang, papa udah sembuh kok, katanya gitu. Aku bilang papa masih sakit, ini kepala papa masih barusan dioperasi, aku bilang. Dia nggak percaya, mana katanya, boleh mau lihat. Terus aku video kan bahwa kepala dia tuh masih dioperasi. Terus dia baru lihat videonya, baru dia diam gitulah, baru nggak bahwa dia itu sakit. Akhirnya tidak berapa lama dia hilang kesadaran lagi. Maksudnya ya tidur lah, aku anggap sih dia tidur, bukan koma ya. Aku anggap dia tidur. Terus setelah itu dia tuh tidur masih ada respon sih, gerakan kakinya, gerakan tangannya. Terus kalau dipegang dia tuh masih balas megang tanganku. Nggak tahu setelah dua malam dia itu koma, dia itu tidur. Akhirnya kata dokter bilang terjadi infeksi di paru-parunya. Badannya dia itu panas banget. Aku bilang, dokter bilang, kami sudah melakukan yang terbaik, Bu. Semua obat sudah kami lakukan, semua cara sudah kami lakukan, dari obat yang paling dosis kecil, sedang sampai ini obat yang paling tinggi. Kata dokter, berdoa aja Bu ya. Kita tunggu keajaiban, semoga Bapak bisa sembuh. Aku tuh langsung dek, ya Allah, aku bilang, gimana ya? Kayak sakit banget dengernya, kayak nggak tega gitu loh liatnya. Tapi ya gimana lagi ya, itu emang sudah ketentuan Allah kali. Gak berapa lama dia 2 malam kalau nggak salah dia tidur dengan pulas banget, tanpa gerak sama sekali, cuma ada napasnya yang ngos-ngosan. Akhirnya tensi darah segala macam itu menurun pelan-pelan. Yang awalnya tinggi banget, tensinya tinggi, saturasinya tinggi, denyut nadinya tinggi, jantungnya tinggi, akhirnya pelan-pelan menurun. Dan kakinya yang dari ujung kaki yang awalnya panas akhirnya dingin sampai naik ke atas, dingin sampai dadanya itu masih hangat, masih terasa hangat. Dari pinggang ke bahu itu sudah dingin banget. Terus dari dada ke atas itu masih terasa hangat. Terus aku berdoa selalu 24 jam, aku selalu di samping dia. Ya walaupun kadang-kadang aku keluar sebentar kan untuk mandi apa segala macam, selebihnya aku selalu di samping dia. Selalu aku doakan, selalu aku panjatkan doa dan ayat-ayat Al-Quran. Aku selalu berdoa. Aku mungkin kalau diceritakan juga ya panjang banget sih sebenarnya. Akhirnya sekitar jam 1.35 itu fungsi alat-alatnya itu sudah mulai menurun habis semua. Sebelumnya sih aku sudah telepon keluarga kan,
kakaknya, terus saudara-saudaraku juga pada datang. Kalau anak-anak udah dari awal emang udah pada ngumpul selalu di samping dia. Aku dan anak-anak selalu di samping dia, nggak pernah lepas. Akhirnya setelah dilakukan tindakan segala macam, akhirnya beliau innalillahi wa inna ilaihi rajiun meninggalkan kami untuk selama-lamanya dengan senyuman dan dengan apa ya, dengan tenang, insya Allah dengan tenang ya Pak ya. Sebenarnya aku sih nggak ada tanda-tanda sama sekali kalau dia bakal meninggalkan kami. Cuma beberapa sebelum beberapa waktu yang lalu, maksudnya dia itu sering bilang gini, "Mah, Papa kalau misalnya sakit berat, Papa nggak mau merepotkan orang, nggak mau ngerepotin Mama, nggak mau ngerepotin anak-anak, nggak mau ngerepotin orang banyak. Papa kalau misalnya mau sakit, Papa maunya meninggal dengan damai." Dia bilang gitu. Papa nggak mau ngerepotin orang, katanya pengen meninggal aja. Itu ucapan dia beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu dia udah ngomong begitu. Terus dia juga ngomong katanya, terus juga dia pesan sama aku, kami ngomong-ngomongan kan, sekitar udah lama sih, sekitar 1 bulannya, waktu itu bulan puasa lah, sekitar Ramadan, kami pernah ngomong, katanya kalau Papa meninggal, Papa itu nggak perlu tahlilan mah, nggak perlu yang harus 3 hari, nggak perlu 7 hari atau berapa hari. Papa tuh cuma pengen doanya setiap hari, setiap saat, doanya dari Mama sama anak-anak. Dia cuma ngomong gitu. Aku bilang, Papa ini ngomongnya macam-macam aja. Dia bilang, maksudnya nggak sadar gitu loh, kalau mungkin itu pesan dia kan. Terus dia juga rajin banget bersih-bersih. Itu dia bersihin gudang, bersihin ini dinding, dia ngecat terus dia bersihin teras, dia beliin aku tirai bambu yang dia pasang. Terus pokoknya dia beliin aku mesin potong rumput, katanya biar Mama nggak capek bersih rumput. Jadi nanti kita potong rumputnya pakai mesin aja katanya. Ya udah dia beli. Terus dia juga rajin banget seperti aku bikin video. Ayo Mah bikin video banyak-banyak. Aku bilang, ngapain Pak bikin video banyak-banyak? Kita kan cuma uploadnya per 2 hari sekali, jadi nggak perlu bikin video banyak. Soalnya kegiatan kita kan juga tiap hari di sini bisa bikin video setiap saat. Dia nggak mau, katanya harus banyak bikin video buat stok katanya. Jadi Mama nanti tinggal upload aja. Mungkin itu kali ya, pesan dia, firasat maksudnya tanda-tanda dia mau meninggalkan aku. Dia mau kenang-kenangannya banyak di video di kebun ini bersama aku. Jadi kemungkinan banyak video yang belum, mungkin ada sekitar 7 video yang belum sempat aku upload, yang sudah kami buat dan belum aku upload. Dan keburu dia sudah mendahului kami. Jadi mungkin untuk beberapa waktu ke depan aku tinggal upload video kenang-kenangan dari dia, dan itu harus aku upload. Aku nggak mungkin untuk menghapus video karena dia yang bikin semangat, dia yang bikin aku semangat untuk bikin video, dia yang semangat banget. Katanya, Pak, Mama harus gini, Mama harus gini, Papa mau ini dia ngatur semua. Mama tinggal video aja, Papa yang beres-beresin semuanya, dia yang ngatur. Jadi aku katanya tugas aku cuma videoin dia aja. Ya mungkin video-video yang belum sempat terupload yang kenang-kenangan dari dia seperti ini, menyusun ini dia juga yang bikin. Walaupun harinya hujan, dia tetap katanya nggak apa-apa Mah, yang penting bikin aja dulu video katanya, yang penting videonya udah selesai, nanti Mama tinggal upload aja. Ini hasil karya suamiku. Ya Allah, aku sedih banget kalau ada di kebun ini. Biasanya berkebun bersama. Sekarang aku sendirian mengurus kebun. Seperti ada yang hilang banget gitu loh. Jadi kalau misalnya aku siram-siram tanaman, sering ingat sama suamiku. Karena dia suka banget siram-siram tanaman. Dia suka banget main-main air, suka banget siram-siram tanaman. Ini aja ya gimana lagi ya, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mungkin kedepannya aku minta maaf ya untuk teman-teman sekalian kalau misalnya aku upload video
kolom komentarnya aku nonaktifkan, dan aku mungkin video-video yang sebelumnya yang tidak sempat aku balas, aku minta maaf karena aku tidak sempat untuk membalas. Aku lebih konsen untuk berdoa untuk suamiku. Aku minta rela, minta ikhlasnya untuk tidak sempat membalas komen kalian ataupun berkunjung ke video-video kalian seperti biasa yang aku lakukan. Tapi insya Allah suatu saat aku pasti balik lagi untuk berkunjung ke video-video kalian. Oke deh teman-teman, mungkin cerita aku segini aja. Maksud aku bukan aku untuk menjual kesedihan, aku cuma berbagi cerita, berbagi apa ya, aku nggak bisa lagi ngomong apa. Sekarang aku harus tetap semangat untuk anak-anakku, harus tetap kuat, karena awal aku bikin video YouTube pun suamiku yang selalu mendukung aku. Suamiku yang bilang, ayo mah bikin video YouTube, ngapain mama upload video, bikin video tapi nggak pernah diupload, kan lumayan mah untuk YouTube katanya. Walaupun YouTube-nya lumayan lah penghasilannya ada, katanya mungkin itu bisa buat semangat mama berkarya di kebun katanya gitu. Dan ini juga karena semangat dia, karena dukungan dia, aku bisa jadi konten kreator di YouTube, di YouTube. Karena dia mendukung aku, selalu dia dukung dan selalu dia bantu aku untuk mengurus kebun ini. Mungkin segini aja mungkin cerita aku, atau mungkin bukan keluh kesah ya, sekedar sharing aja bahwa aku dan suamiku senang banget melakukan ini, senang berkebun, senang bercanda. Jadi selama 25 tahun pernikahan kami selalu bercanda, selalu bahagia, selalu senang, selalu tertawa. Itu jarang banget berantem karena kemana-mana selalu berdua. Dia adalah suami yang baik, suami pengertian, dan papa yang baik banget, gak pernah marah. Oh iya, aku cuma bilang tadi lupa ya, bahwa kata dokter itu sebenarnya suamiku itu hipertensi yang tidak ketahuan. Dia tuh nggak pernah cerita ke aku kalau dia tuh tekanan darahnya itu tinggi. Sebenarnya aku tahu dia tinggi, tapi dia selalu menutupin. Kalau misalnya ada hasil lab dari perusahaan, dia selalu nutupin. Kalau aku tanya mah, Pak gimana hasilnya, hasil labnya gimana? Kata dia baik mah, nggak ada apa-apa, tensi papa bagus, jantung papa bagus, liver apa segala macam tuh bagus, katanya normal aja, nggak apa. Nah dia itu di situ dia selalu menutupin keadaannya. Tapi sebenarnya kata dokter itu sebenarnya dia tuh tensinya tinggi banget, dan ketika malam itu juga tensinya itu sekitar 246. Ketika dia kejang itu tensinya tinggi banget. Nah itu yang mungkin ya dia tidak mau cerita ke aku tentang kondisinya. Dia maunya aku tuh selalu bahagia, dan dia juga senang kalau lihat aku bahagia, senang lihat aku tertawa, senang lucu dia, senang bercanda, dan kami selalu mesra banget ya, seperti yang kalian tonton selama ini ya. Begitulah hari-hari kami, tidak pernah dibuat-buat, selalu bercanda dan mesra. Oke deh teman-teman, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ceritaku ini. Dan mohon maaf kalau misalnya ada video-video kami yang tidak berkenan di hati kalian ataupun tidak kalian suka. Kami mohon maaf, karena itulah kehidupan kami setiap hari, setiap saat, yang selalu suka bercanda dan tidak pernah ngurusin orang lain. Kami minta maaf sekali lagi ya, dan aku minta doanya semoga arwah suamiku, almarhum suamiku, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di sisinya yang tempat terbaik di sisi Allah. Semoga suamiku siksa kuburnya dikurangin, diringankan siksa kuburnya, dihapus dosa-dosanya, dan diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.